Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau readingan ya, berupa coaching ya buat kalian. Ada yang bertanya kemarin, Kak, saya susah sekali ya untuk bisa melepaskan secara maksimal energi negatif dalam diri saya. Kira-kira apakah ada cara untuk bisa membantu ya, artinya memakai media supaya maksimal ya, sehingga energi negatif bisa saya lepaskan ya, dan energi positif itu bisa 100% masuk dalam diri saya, terutama hati ya, karena banyak dari para sahabat ya yang bertanya, saya sudah melepaskan tapi apa yang saya inginkan itu belum 100% apa ya, kayak macam belum melepaskan 100%, masih ada sakit hati, masih ada iri hati, rasa sedih ya, memaafkan juga belum plong semua ya, belum plong 100% saya memaafkan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Artinya saya ingin betul-betul berdamai dengan masa lalu saya, tapi memakai media ya. Karena kalau saya cuma memaafkan diri sendiri, belum sepenuhnya, belum 100% ya. Jadi saya di sini kasih solusi buat kalian ya, melalui media air, yaitu sama seperti saya ya, biasanya saya lakukan juga media air, dikarenakan air itu artinya ya kita butuh air setiap hari, kita minum air ya, toh di dalam tubuh kita ini kisaran 80% semua cairan ya. Jadi untuk saya, kalau saya ya, karena sebenarnya banyak media ya, tetapi untuk saya yang biasa saya lakukan nih, yang saya share ke kalian ya, untuk bisa melakukan media air ini ya, karena saya pun lakukan dan menurut saya ini yang paling baik, ini paling menurut saya ini paling tepat dan gampang dan mudah dan nggak ribet ya. Oke ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan ini hanya permainan ya, selalu berserah kepada Sang Pencipta. Ini hanya sebuah permainan ya, readingan dari sebuah kartu tarot ya. Saya minta kebijaksanaan dari kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan ini. Yang baiknya kamu ambil, yang buruknya bisa kamu buang, ataukah kamu bisa pakai untuk introspeksi diri, ataupun bisa juga untuk mencari solusi dari masalah kamu ya. Oke, tetapi sebelum saya ke medianya, saya mau lihat dulu ya, ada beberapa dari kalian ya, kira-kira kenapa sih sampai susah sekali untuk melepaskan, atau susah sekali untuk memaafkan, susah sekali untuk berdamai ya. Saya mau lihat dulu kenapa sampai bisa begitu ya, supaya saya ini juga, kalau saya coach ya, saya bisa memberikan solusi sesuai dengan masalahnya ya. Kita kocok kartunya dulu ya, biar saya tahu masalah apa aja yang kalian hadapi ya. Oke, berikan energi kamu ya, kocok kartunya. Dan ini tidak terbatas ruang dan waktu, kamu dimanapun dan kapanpun kamu berada, dan pada saat kamu mengklik channel ini, berarti ini kartu kamu ya. Ini energi kamu. Oke, kita lihat masalahnya apa aja sih.
sehingga kamu sulit untuk melepaskan, sulit untuk memaafkan, sulit untuk berdamai dengan masa lalu kamu. Oke. Saya lihat di sini ada beberapa dari kalian ya. Ya kayak macam dicampakkan gitu. Jadi kamu merasa sedih ya, entah kamu dicampakkan dalam artian dari pasangan ya, ataupun juga dari keluarga ya, dikarenakan ya kamu berpikir bahwa kehadiran kamu di sini tidak diinginkan. Kalau seandainya kamu di pasangan, berarti kamu seakan-akan itu disia-siakan hanya pada saat enaknya aja, dan pada saat susahnya dia pergi ya. Jadi ibaratkan kamu nggak mendapatkan cinta yang tulus. Sedangkan kalau seandainya kamu di keluarga, berarti kamu itu kayak seakan-akan itu tidak diinginkan kehadiran kamu ya. Ya ada di sini yang dalam artian anak dari, artinya di luar nikah ya. Dan pada saat kamu tumbuh dewasa, kamu tumbuh besar, kamu sudah tahu kalian itu bagaimana ya, sikap orang tua kamu juga ke kalian itu bagaimana, itu yang menimbulkan rasa sakit hati ya. Mengapa hidup ini tidak adil, dikarenakan saya itu nggak minta dilahirkan, tetapi kenapa pada saat saya dilahirkan kalian memperlakukan saya seperti begitu ya. Jadi seakan-akan kamu itu betul-betul kecewa pada takdir kamu ya, kamu kecewa aja ya. Terus ada juga yang saya lihat di sini, kenapa ya saya orang tua saya itu tidak adil memperlakukan saya. Ini ada beberapa ya, dengan saudara-saudara saya ya, memperlakukannya tidak adil ya, ada pilih kasih begitu ya, sehingga kamu merasa terkucilkan juga ya. Ada yang memang cantik, lebih cantik, sehingga dari keluarga lebih menyayangi ya, lingkungan juga begitu ya. Karena saya lihat di sini ada yang ya saudaranya putih, dia mungkin kulitnya agak gelap ya, tapi kamu minder ya, sehingga kamu merasa bahwa saya ini diperlakukan tidak adil ya. Dan saya juga lihat di sini ada beberapa dari kalian yang dari keluarga tentang harta ya, harta ya, warisan begitu, pembagiannya tidak rata. Kamu merasa kecewa, mengapa? Karena kamu merasa bahwa apa yang kamu dapatkan ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal ya. Dalam artian mungkin di awal ya, yang saya lihat di kartu sini, mungkin di awal pembicaraan lain ya, tetapi pada saat tertulis ya, hitam di atas putih kok lain lagi begitu. Jadi kamu itu kecewa, apakah ada permainan dari saudara-saudara kamu, ataukah ini memang betul-betul ada revisi dari orang tua kamu untuk harta atau untuk pembagian warisan untuk kamu ya, kenang-kenangan dari orang tua ya. Jadi kamu juga kadang-kadang agak ini ya, agak kecewa juga dengan saudara ya, saya lihatnya gitu, karena saudara kamu tidak jujur, dan saudara kamu juga itu hanya mau enaknya juga di kamu, susahnya dia datang, senang-senangnya itu dia hilang ya. Tidak ada empati juga, dan dikarenakan dia merasa kamu itu nggak bisa apa-apa ya, kamu tuh macam seakan-akan kayak kamu tuh masih kecil, belum tahu apa-apa ya. Jadi perlakuannya juga terhadap kamu itu kayak macam tidak menganggap kamu sebagai siapa-siapa begitu ya. Saya lihatnya gitu. Dan saya lihat juga di sini ada beberapa dari kalian kecewa dikarenakan ya ini ke karir ya. Ada yang sudah berusaha semaksimal mungkin ya, tetapi ada yang dicurangi, entah kamu yang dicurangi atau entah dia yang mencurangi kamu
ya dalam soal ya artinya di sini kompetisi ya, entah di sini tender pekerjaan ataukah di sini prestasi ya, jadi jabatan ya. Ada yang mencurangi, jadi kamu punya keringat ya, tetapi yang tuai itu orang lain dan mengatasnamakan dirinya, padahal sebenarnya kamu itu yang ini ya, itu yang kamu kecewakan di situ ya, karena kamu yang berjuang tetapi yang menuai hasilnya orang lain ya, dan itu tidak ada keadilan buat kamu ya, entah dari jabatan, entah dari segi finansial ya, dari bos ya. Dan kalau seandainya bicara tentang finansial, di sini juga pun ada penipuan, kasus penipuan ya, saya lihatnya sampai ada di kerana hukum ya. Entah di sini juga ada, saya lihat ya, entah teman, entah saudara ya, ya keluarga, kerabat gitu ya, kerana hukum ya, dikarenakan itu yang tadi, ketidakadilan, entah mungkin berselisih tentang harta ataupun berselisih juga tentang duit. Dalam artian harta tuh bukan harta, maksudnya kayak macam mungkin ada perselisihan macam tanah ya, harta benda lah gitu, harta benda yang di ini ya, di gugat ya. Jadi kamu merasa tidak nyaman, kamu tidak merasa dirugikan sehingga kamu sakit hati, saya lihatnya gitu ya. Ada beberapa juga ya yang saya lihat di sini, kamu ya kalau dibilang kecewa pada diri kamu juga. Mengapa? Karena seakan-akan saya kok sudah berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kok saya ini sudah berusaha untuk memberi yang terbaik ya, merubah diri dan memaafkan semua orang yang pernah menyakiti saya. Artinya kamu lebih spiritual, tetapi seakan-akan itu cobaan itu silih berganti, dan seakan-akan itu Tuhan pun menjauh. Kamu merasa begitu ya, Tuhan pun menjauh dari kamu, sehingga kamu kecewa pada menyalahkan diri kamu sendiri gitu loh. Sampai kalian berpikir bahwa apakah memang saya ini ada kutukan dari masa lalu, ataukah memang ini sudah takdir hidup saya, atau bagaimana. Kamu lebih kecewa ke diri pribadi ya, jadi menyalahkan diri kamu ya, dan menyalahkan takdir kamu ya, saya lihatnya begitu ya. Karena ya dari setiap masalah yang muncul, belum selesai masalah muncul lagi, belum selesai masalah muncul lagi. Kamu selalu berdoa, selalu memberikan yang terbaik buat orang, tetapi balasannya ke kamu orang malah menyakiti kamu. Terus saya pun berdoa, kamu berdoa gitu ya, dalam artian kamu lebih spiritual, tetapi Tuhan pun menjauh. Jadi kayak seakan-akan saya hidup ini di dunia ini tuh hampa, tidak ada orang yang bisa membantu saya, tidak ada yang bisa memberikan pencerahan buat saya, tidak ada yang mensupport ya. Jadi kamu merasa sendiri ya, orang di sekeliling kamu di dunia nyata pun tidak berpihak pada kamu, toh Tuhan pun juga menjauh dari kamu. Itu yang kamu merasa ya, kamu merasa seperti begitu ya. Di sini juga saya lihat ada beberapa dari kalian yang ya dalam artian entah rumah tangga ataupun ya kalau ini yang sudah menikah ya, tapi kalau yang belum menikah berarti kamu dikecewain pacar dikarenakan ada perselingkuhan ya, perselisihan, pertama perselisihan dan ujung-ujungnya perselingkuhan. Kamu kecewa dikarenakan seakan-akan apa yang kamu sudah perjuangkan selama ini tuh hanya sia-sia ya. Dia hanya ya seakan-akan memanfaatkan. Ada yang kayak gitu ya, ada mau enaknya aja, yang tidaknya dia meninggalkan kamu ya. Kalau sudah berkeluarga ini dia tidak segan-segan meninggalkan anak, istri atau suami ya. Kalau kamu bisa melihat energi kamu di mana ya. Meninggalkan begitu aja tanpa pikir panjang, seakan-akan kayak macam masih bujang yang nggak ada punya beban, yang nggak ada punya tanggung jawab ya. Sudah gitu aja pergi, kayak lost, kayak biasa aja ya. Jadi kamu itu kayak macam berpikir bahwa ini manusia atau bagaimana ya, punya perasaan tidak nih orang ya.
Jadi kadang-kadang kamu sudah memaafkan, tetapi kalau kamu ingat-ingat lagi, seakan-akan kayak kamu tuh nggak bisa memaafkan, kamu sakit hati, kamu kayak betul-betul geram dengan orang yang berkepribadian seperti begitu, nggak punya kasih, padahal spiritual ya. Karena saya lihat memang pasangan dari kamu ini orangnya lebih spiritual dibandingkan kamu ya. Tetapi kelakuannya tidak mencerminkan kasih, jadi kamu kecewa ya. Jadi seakan-akan kamu berpikir bahwa itu hanya sebuah casing ya yang dia nampakkan di luar, tetapi hatinya itu penuh dengan kebencian, penuh dengan trik, penuh dengan kepalsuan dan macam-macam ya. Jadi seperti gitu ya yang saya lihat ya. Dan ini kalau energi kamu ada yang resonate ya, berarti itu ada beberapa dari energi kamu yang saya bisa baca dan saya bisa lihat dari kartu ini. Dan kalau seandainya tidak ada, berarti bukan energi kamu, dikarenakan ini general ya. Jadi energi banyak orang. Jadi saya minta dari kamu untuk lebih bijaksana dalam menyikapi, dalam bertindak, berucap, dan mengimplementasikan readingan kartu tarot ini di kehidupan kamu sehari-hari ya. Dan saya juga pun menerima ini ya, kritikan ya, bisa kalian ketik di kolom komentar ya, kritikan, masukan ya, buat mungkin ada cerita ya dari kamu punya pengalaman pribadi, bisa kita share di kolom komentar supaya teman-teman yang mau healing bisa terbantu, bisa kita saling menguatkan di dalam dunia maya ini ya, khususnya di channel ini ya. Tapi bahasanya itu harus yang sopan ya. Saya tahu subscriber saya dan orang-orang yang menonton saya ini semua pada cerdas ya. Tidak bisa saya bilang memang ada pro kontra, tetapi bukan berarti saya bilang saya tidak menerima kritikan ataupun apapun. Kalau kamu mengkritik saya nggak jadi masalah, tetapi ingat ini yang membaca ini orang yang ibaratkan mau healing. Jadi setidaknya kamu bisa memberikan bantuan untuk bisa dia itu kayak seakan-akan kayak macam gini loh, kita ini punya energi itu atau punya kepercayaan diri itu untuk sembuh itu 50. Kamu tambahlah dengan bahasa-bahasa yang bagus supaya dia lebih bersemangat lagi untuk bisa healing ya, dengan kata-kata yang bagus, dengan motivasi yang baik ya. Semoga kita, walaupun kita nggak bisa memberikan duit, tapi setidaknya mungkin dengan kata-kata, dengan bahasa-bahasa yang membangun bisa membantu sesama untuk menuju healing, menuju kehidupan yang lebih baik, dan bisa berdamai dengan masa lalunya ya. Gitu ya, itu yang bisa saya readingkan ya. Saya lihat dari kartu ya. Sekarang kita masuk di caranya ya. Caranya itu saya lebih senang banyak media ya yang bisa membantu. Mungkin kamu itu kalau macam seakan-akan saya ingin memaafkan, sudah gitu aja, tapi kayak macam belum 100%. Media untuk setidaknya ada media untuk bisa membackup kamu itu banyak ya. Tetapi kalau untuk saya ini, saya lebih senang pakai media air, dikarenakan ya saya senang aja dan saya merasa ini lebih nyaman, lebih gampang, dan tepat sasaran aja ya. Nanti kita di video lainnya saya membahas tentang media-media yang lain ya, karena media ada plus minus. Kalau yang ini, kalau menurut saya media air paling gampang ya. Jadi caranya gini, untuk berdamai dengan masa lalu kamu ya, kamu sediakan gelas ya, berisi air 2 gelas, satu isi air, yang satunya kosong ya. Yang satunya itu berisi air. Pertama itu kamu harus hening ya. Jadi kamu mungkin di malam hari ya, orang sudah pada tidur semua, ataukah mungkin di subuh hari atau pagi ya. Pokoknya intinya kapanpun dan dimanapun kamu bisa, yang penting hening ya, jangan ada suara-suara, supaya kamu itu hikmat, kamu betul-betul bisa memberikan energi kamu betul-betul dengan antara kamu ke universe ya, supaya hasilnya maksimal ya. Jadi kamu pergi ke tempat yang mungkin di kamar ataupun di mana ya, yang sepi, yang hening ya, dan kamu bisa berbicara dengan air yang terisi ya, air yang terisi dalam gelas ya.
Ini gelas kaca ya, bukan gelas plastik atau ini ya, gelas kaca. 2 gelas kaca, kamu yang satunya ya gelas kosong, yang satunya gelas berisi air. Airnya ya penuh, terserah. Mau setengah juga boleh ya. Habis itu kamu berdoa ya, kamu berdoa. Kamu ucapkan ya di gelas yang berisi air, yang gelas pertama yang berisi air. Kamu berdoa. Kamu kayak macam seakan-akan itu pengakuan dosa aja ya, pengakuan dosa ya, ya kayak macam bicara antara kamu dengan Tuhan ya. Kamu niatkan, intinya kan semua itu dari hati, niat. Kalau kamu cuma bicara tanpa meresapi, tanpa niat yang mendalam, itu percuma, itu sia-sia. Karena ingat, hati nggak bisa ditipu. Jadi kamu perlu itu, jangan karena bilang Kak Ica saya disuruh sekarang, jangan. Mungkin pada saat kamu sekarang mungkin belum terlalu power ya, belum sungguh-sungguh, jangan. Nanti kamu tuh harus melakukan tuh pada saat kamu lagi betul-betul ingin berhidup baru gitu loh ya. Jadi betul-betul energi kamu itu ibaratkan kalau dicas itu baterainya full gitu ya, betul-betul dari hati ya. Jadi kamu berdoa ya, sambil memegang gelas yang berisi air, hikmat ya, ucapkan semua, berbicara ya, bersuara, jangan diam-diam ya. Ingat, semua itu harus bersuara, karena beda antara bersuara dengan tidak bersuara ya. Energinya lebih bertambah kalau kita mengucapkan ya. Jadi kayak macam kamu memandangi kamu dengan Sang Pencipta di depan pengakuan dosa ya. Sebutkan dosa-dosa kamu. Sebutkan apa yang pernah kamu lakukan, apa yang pernah kamu pokoknya dari keluarga, dari siapapun ya, sampai pokoknya semua kehidupan pribadi kamu sebutkan satu-satu ya. Kamu sebutkan satu-satu. Setelah kamu sebutkan satu-satu, sudah selesai ya, kamu selesai berdoa, air yang ada di gelas yang penuh kamu tuangkan ke gelas yang kosong ya. Air yang di dalam gelas yang ini ya, yang tadi kamu doakan jelek-jelek itu, bukan doakan jelek, maksudnya kamu kayak curhat ya, berdoa pengakuan dosa itu, kamu tuang ke gelas yang baru ya, gelas yang baru. Habis itu kamu pegang lagi ya, sambil berdoa kamu ucapkan ya, pakai kata-kata kamu. Saya bukan mengajarkan pakai kata-kata saya atau mantra-mantra, tidak ya. Saya di sini tuh jarang mengajarkan kepada klien ataupun siapapun pakai media mantra atau doa ala-ala diriku atau ala-ala mana ya. Karena intinya berdoa itu dari hati kita dan kita paham dan kita mengerti. Percuma kalau kita pakai bahasa orang. Contohnya nih, saya ini contohnya nih orang Sulawesi atau orang apa atau orang Sumatera, tiba-tiba saya pakai bahasa Jawa yang saya tidak mengerti, jadi nggak hikmat gitu ya. Jadi saya nggak ngerti gitu, jadi bagaimana ya, artinya apa? Jadi saya mengajarkan kepada klien ataupun teman-teman atau sahabat saya, pakai bahasa yang kamu mengerti dan pakai bahasa kamu, yang penting diniatkan. Yang kedua itu air yang sudah berisi di gelas yang baru ya, dan kamu tuang dari tadi yang air apa yang kamu sudah doakan, kamu sudah curhat, sudah betul-betul kepahitan kamu ada di air itu, kamu tuang ke gelas yang baru ya. Dan kamu pun memegangnya sambil berdoa ya. Kamu berdoa itu, ucapkan itu apa yang kamu inginkan ya. Kamu ingin hidup baru, ingin macam contoh saya mau ini, saya mau itu gitu ya. Ini itu tuh dalam artian terserah kamu keinginannya apa ke depan ya. Karena keinginan macam contoh saya bilang saya mau dalam artian sukses, belum tentu orang mau sukses. Mungkin mereka maunya kaya ya, intinya kan gitu. Langsung tidak mau proses ya. Jadi orang tuh nggak mau sukses, langsung mau kaya aja gitu ya. Karena kaya dengan sukses kan beda. Kalau sukses itu tanpa duit pun nama baik itu sudah sukses ya, kita berhasil tanpa duit. Tapi kalau bicara kaya kan materi, pakai uang ya. Jadi itu harus bisa dibedakan. Jadi
kamu ucapkan apapun yang kamu mau. Kamu ingin punya mobil, kamu ingin gitu ya, bilang sambil berdoa, macam inginkan apa yang kamu inginkan, menjadi pribadi yang lebih baik, bisa menjadi berkat buat orang, bisa membahagiakan orang tua, bisa membahagiakan anak, istri, saya lebih kerja keras, saya gitu ya. Kamu ucapkan yang bagus ya, karena yang dari tadi jelek kamu sudah ibaratkan, kamu sudah buang, kamu isi dengan energi positif ya. Ibaratkan energi negatif yang ada di pertama itu di gelas yang pertama, kamu kedua ini kamu berdoa dan memberikan energi positif ya. Dan air yang baru ini kamu isi dengan keinginan-keinginan kamu untuk masa depan kamu ya, keinginan di masa depan kamu ya, dengan doa di air yang ini, air yang sudah berisi energi, air di gelas kosong yang berisi energi positif dari doa kamu ya. Kamu ucapkan, terserah kamu mau berjam-jam berdoa atau apapun ya, terserah, itu dari kamu aja, tapi hikmat ya, harus tulus dan betul-betul kamu niatkan ya. Bukan karena ada masalah baru kamu gitu ya, bukan karena hanya ada persoalan baru kamu bisa healing, jangan. Kamu memang niatkan mau menjadi pribadi yang lebih baik, mau sukses, mau bisa jadi miliuner gitu ya, pokoknya sebutkan satu-satu, kalau bisa dari A sampai Z ya. Setelah selesai kamu kamu buka mata ya, kamu minum airnya ya. Nah, kamu minum airnya, setidaknya itu ibaratkan air itu kalau kita stres itu kan dia bisa menenangkan. Air yang kamu minum itu doa kamu, bukan doa saya atau dua orang ataupun jampi-jampi ataupun ini, tidak ya, tidak ada di sini saya mengajarkan ritual-ritual khusus atau jampi-jampi atau apa enggak ya. Ini semua 100% kamu. Jadi berhasil tidaknya itu dari kamu, dari hati kamu, dari niat kamu ya. Intinya begitu. Habis itu minum ya. Terus apakah begitu tiap hari? Apakah begitu tiap hari, Kak? Karena mereka bilang, wah kakak bilang ini tidak ini tuh berarti repot dong, tiap hari saya harus berdoa sampai berjam-jam. Saya kasih solusinya, itu air kamu selesai doa, kamu berdoa, kamu taruh di gelas kaca, kalau bisa di botol ya, di botol kaca, ya sudah kamu minum. Nanti kalau airnya itu sudah tinggal dikit ya, kamu tambah lagi, kasih penuh. Nah, itu yang kamu minum tiap hari, ya. Kamu di gelas ya, di botol itu ya, tapi harus kaca ya, botol kaca ya. Jadi isi, jangan sampai airnya habis baru kamu tuang, jangan. Pokoknya intinya masih ada sedikit, kamu isi lagi, sedikit kamu isi lagi sambil minum. Jadi gitu-gitu terus ya. Itu dan itu sangat ini ya, sangat dibilangnya, kalau seandainya saya lagi emosi, saya lagi marah atau tertekan atau lagi sedih, saya minum. Artinya saya itu berbicara, saya sharing itu karena saya sudah buktikan. Saya bukan bicara itu menurut pengakuan orang atau dari orang lain ya, artinya orang lain yang berbuat, dia cerita baru saya ucapkan, tidak. Ini saya semuanya ini benar-benar melakukan dan sudah merasakan, sehingga saya berbagi ke kalian ya gitu. Jadi saya minum ya, saya minum air dari doa saya, karena itu air doa saya. Jadi kamu nggak usah takut kayak macam jangan sampai ini air apa, enggak ya. Karena itu doa kita sendiri ya. Yang berbahaya itu kalau air dari energi orang ya, lebih berbahaya itu. Lebih baik, kenapa kita harus pakai orang lain kalau kita sendiri bisa. Ingat ya, kita tuh manusia itu energinya itu semua sama loh. Cuman kenapa kamu kurang percaya diri dan sehingga mau pakai orang kiri kanan ya, itu malah berbahaya. Karena kalau kamu tidak menerima, dan energinya ini akan treble nanti ya. Jadi harus pakai energi kamu. Sama seperti kalau kita TV baru dengan TV atau HP yang sudah kita servis, nggak maksimal kan. Jadi intinya begitu, harus pakai dari kamu punya. Dari kalau bisa servisnya ya dari kamu juga. Dari kalau bisa macam contoh HP Samsung ya dari dealer counter Samsungnya langsung. Jangan di tempat counter HP biasa ya.
Itu sama seperti itu saya bawa ke ini ya, saya bawa ke contohnya dunia elektronik kan, kalau di servis kan begitu, sama seperti kita kan memperbaiki diri. Jadi dari diri kita sendiri yang bisa memperbaiki, bukan dari energi orang lain. Jadi kamu setiap kamu marah atau setiap kamu bangun pagi, kamu berdoa, dan habis itu minum, berdoa niatkan macam contohnya selamat pagi, berdoa kepada Sang Pencipta, terima kasih saya bersyukur hari ini saya sudah diberikan hidup baru, saya masih diberikan kesempatan untuk bisa melihat matahari yang cerah, begitu ya. Kamu bersyukur mendoakan alam, mendoakan mungkin ada binatang ataupun artinya hewan ataupun tumbuhan, orang di sekitar rumah ya. Kamu lihat kondisinya, kamu harus bangun tuh pagi ya, karena udara pagi itu energinya sangat besar ya. Kamu menghirup udara sambil minum air ya, kayak biasa, kayak kamu olahraga sambil kayak macam gitu ya, sambil olahraga sambil kamu minum air yang itu ya. Dari doa kamu itu segar, sangat segar, dampaknya positif sekali. Itu kamu pun kayak ibaratkan dicas ya. Kamu bisa buktikan sendiri. Mengapa? Karena saya sudah buktikan ya. Jadi, dan bukan berarti kamu habis itu langsung ini ya, jadi saya bisa berbuat seenaknya, jangan ya. Dalam artian gini, kamu tetap tenang, minum air dari doa kamu itu ya, yang ada energi positif dari kamu. Habis itu perilaku kamu juga dirubah ya, bukan hanya berubah pada saat itu saja, tapi seterusnya itu hidup kamu akan jauh lebih baik. Rezeki akan lancar, serius ya, rezeki akan lancar, kehidupan lebih bahagia ya. Kamu lebih dekat dengan Sang Pencipta, lebih akan merasa lebih nikmat dan lebih bersyukur dengan apa yang sudah kamu dapat, apa yang kamu sudah capai ya. Orientasi kamu malah, kalau sekarang, kalau saya, orientasi saya bukan ke duit, karena duit dalam artian saya bisa dapat, saya sudah ada loh. Karena rezeki lancar kan, banyak sedikitnya itu saya syukuri, tidak seperti dulu cuma dapat sedikit cuma dapat sedikit gitu ya. Sekarang saya lebih bersyukur dapat sedikit, saya mengucapkan syukur, dapat banyak syukur, tidak dapat pun syukur ya. Karena saya tahu rezeki kita itu sudah ada yang atur, hari ini dan hari esok itu rezekinya berbeda ya. Kita jangan pernah mau menyalahkan, karena ya hari ini rezeki saya, mungkin Tuhan bilang hari ini kamu off, kamu harus istirahat dulu dari hiruk pikuk, besok baru ada lagi orderan ya. Karena kalau kita ada orderan ataupun pekerjaan kan otomatis kan kita kerja ya, energi habis, fisik kita capek ya. Mungkin pada saat, artinya kamu harus berpikiran positif. Pada saat tidak ada orderan ataupun tidak ada pekerjaan yang ini, kamu harus tahu bahwa oh, ini tanda dari universe bahwa saya harus lebih mendekatkan diri kepada Dia. Ini waktunya untuk saya berdoa. Gitu. Kamu harus berpikiran positif ya. Dengan begitu apa yang kamu inginkan bisa terwujud ya. Kamu akan bahagia ya. Memang hidup kamu itu tidak akan secepat yang saya bilang kamu tuh langsung jadi kaya, tidak. Tapi ada proses. Makanya itu saya bilang kamu harus nikmati proses. Kamu akan menuju ke sana, tapi harus menikmati prosesnya. Dan tidak bisa kita bilang instan. Ya, kamu juga harus kerja keras, ya. Tetapi setidaknya hidup kamu tuh jauh lebih tenang, lebih enjoy untuk mencapai apa yang kamu inginkan itu akan lebih kamu nikmati dan bisa kamu kerjakan dalam artian maksimal, karena hati kamu itu plong. Kamu itu bekerja dengan hati, bukan bekerja dengan tekanan ya. Bisa kamu rasakan kalau orang kerja dengan hobi, dengan orang kerja karena orientasinya uang, itu akan capeknya luar biasa. Kalau kita kerja dengan hobi yang karena kita suka, karena kita bahagia, karena kita menikmati, itu berjam-jam pun sampai kita nggak istirahat apapun, nggak makan, kayak kita macam seakan-akan kok waktu cepat sekali ya. Tapi kalau dengan tekanan, baru 5, kapan ya pulang ini kok jamnya lama sekali, pasti kan tuh. Jadi sama seperti kita punya energi positif, kita akan lebih untuk mencapai kesuksesan atau cita-cita kamu yang kamu sudah doakan di dalam air yang berenergi positif itu, pasti kamu akan lebih bahagia, lebih enjoy, dan kamu lebih menikmati proses dari
menuju cita-cita kamu, menuju apa yang kamu inginkan, dan lebih bersyukur ya. Tetapi di sini memang saya menegaskan lagi, kamu harus pertama itu healing, lebih mendekatkan diri ke universe ya, sang pencipta, dan harus lebih memperbaiki diri kamu ya, betul-betul berdamai dengan masa lalu kamu ya, dan harus lebih bisa berbagi ya, berbagi sedekah ya. Sedekah itu bukan berarti duit aja. Mungkin pakaian yang layak pakai kamu sudah nggak, pakaian kamu masih layak pakai, kamu bisa sumbangkan ke orang yang lebih membutuhkan, macam contoh anak yatim ataupun siapapun ya. Dan mungkin kamu bisa tidak punya apa-apa, kamu bisa menjadi ya kayak macam saya begini ya. Saya memberikan apa ya, kalau dibilang kayak macam ya kayak dibilang motivator ya. Kamu itu bisa memberikan semangat ke orang juga itu lewat kata-kata itu ya. Mendengar pun bisa menjadi berkat ya. Intinya dimanapun kita bisa jadi berkat, yang penting niat kita. Bukan berarti kita bersedekah ataupun apapun itu orientasinya uang, tidak ya. Orientasi kamu itu salah kalau hanya materi, karena berkat itu banyak versinya ya. Dan jangan lupa selalu ini ya, apa dalam artian mengucapkan interaksi dengan orang tua ya. Kamu harus membahagiakan orang tua ya. Kalau seandainya kamu mendapat rezeki ya membahagiakan orang tua dengan apa ya terserah. Membahagiakan orang tua entah kamu kasih uang, atau kan mungkin dengan tenaga kamu, dalam artian mungkin kamu pijit, kamu berada di sisi dia, merawat ya, ataukah apa, pokoknya yang menurut kamu dia bahagia, itu sudah kamu kasih ya. Karena doa orang tua itu doa juga yang paling sangat-sangat ampuh ya. Kalau orang tua sudah doakan kamu jelek, itu kamu akan jelek terus nanti ya. Kalau bisa kamu harus lebih menjadi anak yang betul-betul berbakti kepada orang tua ya. Karena ingat, kaki tangan Tuhan itu di dunia ini itu adalah orang tua. Anggap orang tua itu sama seperti universe, tapi versi di dunia nyata ya. Jadi kamu harus lebih ini ya, ke universe, lebih berserah, lebih memberikan hati, dan pelayanan kamu maksimal ke orang tua, memberikan pelayanan, memberikan apapun, kebahagiaan dan macam-macam ke orang tua ya. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Dan kalau bermanfaat bisa kamu share ke siapapun yang membutuhkan, dan bisa agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Kamu juga bisa, kehidupannya pun jauh lebih baik, dan apa yang kamu inginkan juga bisa tercapai. Itu doa saya, itu saya pun selalu berdoa kepada kalian yang terbaik ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.